Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2E D4TPTL. Berikut ini kami akan menjelaskan mengenai solusi pengembangan EBT hasil praktikum dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Wardah Tria Latifah dengan NIM 1917266016 dan dua rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fikri Akbar dengan NIM 1917266007 dan Ibu Taria Krisnatama dengan NIM 1917266020. Kali ini ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada deskripsi alat, ada latar belakang alat yang kami buat, alat dan bahan, cara pembuatan, proses pembuatan alat, spesifikasi alat, serta biaya pembuatan alat. Perancangan ini kami lakukan dengan membuat tas multifungsi, di mana tas ini kami buat dengan memanfaatkan panel surya untuk charging. Jadi tas multifungsi ini nanti bisa digunakan, harapannya untuk digunakan di keadaan darurat. Yang pertama ada deskripsi alat. Seperti yang dapat dilihat, tas multifungsi ini kami rancang untuk dapat digunakan sehari-hari, yang didesain khusus agar dapat membantu memudahkan penggunanya mendapatkan akses charging dengan memanfaatkan teknologi EBT panel surya. Lalu, mengapa kami merencanakan untuk membuat tas multifungsi ini, di mana seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat khususnya di Indonesia semakin tidak bisa lepas dengan smartphone. Seringkali kapasitas dari baterai smartphone itu sendiri membuat mereka tidak terkoneksi dengan internet saat kehabisan daya. Untuk itu, kami melakukan perancangan tas multifungsi ini untuk dapat digunakan sebagai akses tercepat untuk mendapatkan daya untuk mengisi daya smartphone. Nah, ditambah lagi dengan kondisi Indonesia yang rawan bencana, seperti dapat dilihat dari gambar tersebut, di mana di situ ada gambar peta sebaran kondisi bencana alam yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, diharapkan tas multifungsi yang kami buat ini dapat membantu masyarakat untuk dapat berkomunikasi dengan tim bantuan dan melaporkan kondisi mereka di tempat pengungsian ketika tidak ada akses listrik yang dapat digunakan. Berikut ini ada beberapa alat dan bahan yang kami butuhkan untuk perancangan alat yang kami buat. Yang pertama ada PV, yang kedua ada tas, yang ketiga ada kabel-kabel, ada timah solder, modul charger baterai, baterai lithium, ada dioda, panel akrilik, modul USB, saklar on atau off, dan lem. Sedangkan alat yang digunakan yaitu ada gunting, solder, alat untuk menjahit, pisau cutter, obeng, serta lem tembak. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah cara pembuatannya. Sebenarnya cara pembuatannya cukup sederhana ya, tidak seperti yang terlihat. Yang pertama itu, daya keluaran dari solar panel dihubungkan dengan modul charger baterai, dan ditambahkan dengan dioda, agar ketika solar panel tidak sedang beroperasi, tidak ada tegangan dari baterai yang kembali ke solar panel. Lalu selanjutnya, daya keluaran dari modul charger dihubungkan dengan baterai lithium, dan diparalelkan dengan modul USB. Namun ditambahkan saklar, agar saat sedang tidak beroperasi, baterai tidak terhubung dengan alat charger. Selanjutnya ada diagram ilustrasi rangkaiannya, seperti yang telah dijelaskan. Solar panelnya dihubungkan dengan modul charger, lalu dihubungkan dengan baterai, lalu terhubung dengan modul USB. Dan ada saklar untuk pemisahnya. Perancangan pada tas. Yang pertama, tas dimodifikasi dari bentuk aslinya, di mana panel surya diletakkan pada bagian lid. Jadi pada bagian lidnya ditambahkan velcro, dan kita membuat tas untuk panel suryanya sendiri. Jadi tas panel suryanya dihubungkan dengan tas yang kita gunakan untuk ransel dan ditempelkan dengan velcro. Lalu yang kedua, baterai diletakkan pada slot khusus. Jadi kita membuat kotak khusus yang isinya tuh ada modul charger, modul USB, dan baterai. Lalu pada bagian belakang tas dibuatkan ventilasi agar baterai lithium yang kita gunakan tidak overheat atau tidak terlalu panas.
Nah, ini ada progres pembuatan alatnya. Kebetulan kita sudah selesai melakukan semua proses pembuatannya, dan alatnya sudah bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya ada spesifikasi alat, bisa dijelaskan oleh Arya. Baik, di sini adalah spesifikasi alat yang telah kita rancang. Yang pertama, kita menggunakan PV sebanyak 2 buah. Dia akan menghasilkan daya maksimum sebesar 2 watt peak dengan tegangan 5 volt dan arus yang mengalir sebesar 440 mA. Kemudian, kapasitas total baterai yang terpasang itu sebanyak 2 buah, memiliki kapasitas total sebanyak 4.400 mAh. Terus output charger yang digunakan karena modul chargernya sudah disetting sedemikian rupa dari pabrikannya, maka output chargernya menghasilkan tegangan 5 volt dan 1 ampere. Nah, tegangan 5 volt 1 ampere ini merupakan tegangan standar untuk dapat mengecharge smartphone zaman sekarang maupun alat-alat elektronik lainnya. Selanjutnya, di sini ada total biaya pembuatan yang telah kita keluarkan. Yang pertama ada panel surya sejumlah 2 buah dengan harga per panelnya itu 15.000. Kemudian ada modul charger sebanyak 2 buah. Di sini dibeli sebanyak 2 buah untuk jaga-jaga apabila salah satu modul ada yang rusak dengan harga per buahnya Rp4.900. Kemudian baterai lithium ion sebanyak 2 buah dengan harga satuan Rp26.900. Kemudian ada indikator baterai plus modul USB sebanyak 1 buah dengan harga satuannya Rp31.900. Ada dioda sebanyak 5 buah dengan harga per satuannya Rp390. Saklar sebanyak 2 buah dengan harga satuannya Rp1.500. Kabel NYZ sepanjang 1 meter dengan jumlah 2 buah dengan harga per 1 meternya Rp1.500. Kemudian tempat baterai sebanyak 1 buah dengan harga satuannya Rp12.000. Kemudian timah untuk menyolder sebanyak 2 buah dengan harga satuannya Rp2.500. Dan terakhir ada tas sebanyak 1 buah dengan harga satuannya Rp26.500. Nah, total biaya yang kita keluarkan sebesar Rp176.950. Kemudian, di sini ada permasalahan yang ditemukan. Sejauh ini, masalah yang ditemukan adalah kondisi baterai lithium yang harus dijaga temperaturnya agar tidak mengalami overheat yang dapat mengakibatkan umur baterai menjadi pendek dan kebakaran. Selain itu, masalah lain yang ditemukan adalah kondisi pandemi yang semakin memburuk sehingga pembelian bahan dan peralatan yang dibutuhkan serta perancangan terkendala karena biaya jasa ekspedisi yang kemungkinan melebihi harga produk yang dirancang. Solusi permasalahan yang kita lakukan adalah membuat lubang ventilasi pada bagian depan dan belakang tas untuk sirkulasi udara agar temperatur baterai dapat terjaga. Kemudian, pembelian bahan ditujukan pada satu alamat anggota kelompok, yaitu kami tuju pada alamat dari rekan saya, Fikri Akbar, karena toko online shop-nya berada di wilayah Bandung untuk meringankan biaya ekspedisi. Selain itu, kami juga mencari voucher gratis ongkos kirim untuk meringankan biaya ekspedisi juga. Kemudian proses pembuatan alat bisa kalian simak pada video berikut ini. Terima kasih.